Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatus Saadah, kelas 6A, Prodi Pendidikan Agama Islam, Wonogiri, Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas biografi singkat para tokoh Wali Songo. Yang pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik yang juga dikenal sebagai Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu wali songo yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Beliau lahir pada awal abad ke-14, berasal dari keturunan kerajaan Islam di Campa dan menikah dengan Siti Fatimah. Sunan Gresik mendirikan pondok pesantren di Leran Gresik yang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa dan juga dikenal sebagai ayah dari Sunan Ampel. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel yang juga dikenal sebagai Raden Rahmat adalah salah satu wali songo yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi di Campa, berasal dari keturunan kerajaan Islam di Campa dan merupakan putra dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sunan Ampel memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Timur, terutama di daerah Surabaya dan sekitarnya. Yang ketiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang yang juga dikenal sebagai Raden Maktum Ibrahim, beliau lahir pada abad ke-15 Masehi dan merupakan putra dari Sunan Ampel, salah satu wali songo terkemuka. Sunan Bonang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta dikenal karena karya-karyanya tentang tasawuf dan spiritualitas Islam. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi di Bonang, Tuban. Keempat, Sunan Derajat. Sunan Derajat yang juga dikenal sebagai Raden Qasim adalah salah satu wali songo yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Beliau lahir pada abad ke-15 Masehi dan merupakan putra dari Sunan Ampel serta saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam dan pengembangan masyarakat serta dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin dan terlantar. Beliau wafat pada tahun 1522 Masehi. Yang kelima, Sunan Giri. Sunan Giri yang juga dikenal sebagai Raden Paku atau Sultan Abdul Faqih, beliau lahir pada abad ke-15 Masehi dan memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam dan pengembangan pendidikan di Jawa Timur. Sunan Giri mendirikan pesantren di Giri Gresik yang menjadi pusat penyebaran agama Islam dan pendidikan yang berpengaruh di Jawa. Beliau wafat pada tahun 1560 Masehi di Gresik, Jawa Timur. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang juga dikenal sebagai Raden Said atau Joko Said, beliau lahir pada abad ke-15 Masehi. Sunan Kalijaga dikenal karena kemampuannya dalam mengadaptasi budaya lokal dengan ajaran Islam, sehingga membuatnya menjadi salah satu wali songo yang paling berpengaruh dalam sejarah penyebaran agama Islam di Jawa. Beliau wafat pada tahun 1586 Masehi di Kadilangun, Demak, Jawa Tengah. Yang ketujuh, Sunan Kudus. Sunan Kudus yang juga dikenal sebagai Sayyid Ja'far Sakim As-Samadkan adalah salah satu wali songo yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi di Palestina dan memiliki peran penting sebagai Panglima Perang Kesultanan Demak Bintoro. Sunan Kudus juga dikenal sebagai pendiri Masjid Menara Kudus yang menjadi simbol penyebaran agama Islam di Jawa. Beliau wafat pada tahun 1550 Masehi di Kudus, Jawa Tengah. Kedelapan, Sunan Muria. Sunan Muria yang juga dikenal sebagai Raden Umar Said, beliau lahir pada abad ke-15 Masehi dan merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Sunan Muria memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di daerah Muria, Kudus dan sekitarnya. Beliau dikenal karena kesederhanaan dan ketulusan dalam berdakwah, serta kemampuannya dalam mengadaptasi budaya lokal dengan ajaran Islam. Beliau wafat pada tahun 1560 Masehi di Muria, Kudus. Kesembilan, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang juga dikenal sebagai Syarif Hidayatullah, beliau lahir pada tahun 1448 Masehi di Pasai, Aceh dan memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Cirebon dan sekitarnya. Sunan Gunung Jati juga merupakan pendiri Kesultanan Cirebon dan dikenal karena kepemimpinannya yang bijaksana dan kemampuannya dalam mengembangkan agama Islam di Jawa Barat. Beliau wafat pada tahun 1568 Masehi di Cirebon, Jawa Barat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.